Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Populer, strategi kepung bakul yang sejak lama digaungkan pemerintah Kuburaya di masa pandemi seperti sekarang, dinilai cukup membantu dalam pencegahan COVID-19. Hai Tribuners, kita ketemu lagi dalam acara Bincang-Bincang bersama Tribun Pontianak. Tamu kita kali ini cukup istimewa. Setidaknya ketika terjadi kasus, masyarakat mulai dari tingkat bawah bersama-sama ikut bergerak. Berikut petikan wawancara eksklusif pemimpin redaksi Tribun Pontianak bersama Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan. Bapak Bupati Kabupaten Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan. Seperti apa keseruannya? Kita simak bincang-bincang bersama Bupati Muda Mahendrawan. Selamat sore Tribuners, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang. Kali ini Tribun Pontianak berada di ruang kerja Bupati Kuburaya. Dan sangat spesial karena bincang-bincang kali ini selain bersama Bupati juga hadir Kepala Dinas Kesehatan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Kuburaya, saya menyapa narasumber kita sore hari ini. Yang pertama adalah Bupati Kuburaya Bapak Muda Mahendrawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Terima kasih. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga di samping saya juga hadir mendampingi Bupati adalah Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Bapak Marijan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Kita tahu Kabupaten Kuburaya adalah satu-satunya daerah di Kalimantan Barat yang pertama kali menerapkan sistem genos, ya. Dan sampai saat ini sudah berjalan hampir kurang lebih 3 bulan. Iya, Kurang Pak. lebih Pak ya, Iya. kira-kira gitu. Sudah 3 bulan. Ya. Dan selain menggunakan alat deteksi dini COVID-19 genos, juga di Kuburaya sebenarnya sejak awal sudah menerapkan pola penanganan dari tingkat bawah, ya. Sehingga ketika terjadi kasus, dan kemarin mungkin yang terbaru adalah kejadian di Megablora, dapat diatasi dengan cepat dan sampai hari ini itu sudah berjalan. Oke, mungkin saya ke Pak Bupati dulu untuk bertanya seputar bagaimana sekarang kondisi penanganan COVID-19 di wilayah Kuburaya. Silakan Bapak. Terima kasih sebelumnya. Jadi ini sudah 1 tahun lebih semenjak pandemi. Di awal dulu ketika Maret 2020 kami memang langsung selain membentuk gugus tugas kabupaten, Ya. itu kita langsung menukik untuk mengarahkan edaran ke seluruh desa agar membentuk gugus tugas desa. Sehingga kita minta desa-desa rapat bersama RT, RW, dusun, BPD, LPM, kader kesehatan, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan petugas kesehatan yang ada di situ untuk sama-sama melakukan upaya membentuk tim Satgas atau tim gugus tugas. Nah, dengan langkah itu kalau dulu kan ada istilah, ingat masih ODP, Iya. orang dalam pemantauan. Nah, ketika zaman itu kan, yang tahun lalu itu kan orang masih belum mengenal nih, masih panik, serba panik. Ya. Dengar orang datang dari Jawa, dari Malaysia, udah reaksinya luar biasa. Ya. Nah, dengan cara itu, alhamdulillah kita bisa mengurangi kepanikan dan karena cepat informasinya. Oke. Begitu datang orang, langsung didatangi oleh petugas bersama Babinsa, Babin Kamtibmas, dan juga kader kesehatan, sehingga langsung bisa disurvei, dan itu membuat orang lebih tenang karena orang itu tinggal suruh istirahat. Nah, Ya. itu ketika itu kan ini ada terjadi pergeseran-pergeseran skema, metode, dan pola pendekatan kan. Ya. Nah, dengan cara itu semua pihak masyarakat desa pun berjibaku waktu itu. Kepong Bakul mereka melakukan langkah percepatan
melakukan penyemprotan secara inisiatif. Hampir Ya. seluruh desa nih melakukan penyemprotan rumah ibadah, disinfektan itu. Nah, Ya. walaupun kita tahu bahwa ini adalah hal yang mungkin ya tentu setidaknya itu membangkitkan semangat. Ada sugesti Ya. sehat yang terbangun. Ya. Karena di situ ibu-ibu pun terlibat. Tuh. Kader kesehatan kan banyak rata-rata ibu-ibu, Ibu-ibu. kader posyandu, kader posbindu. Nah ini luar biasa sehingga PKK juga terlibat dan semuanya. Oke. Jadi Ya. inilah yang sebetulnya kita lakukan. Kita di kabupaten tinggal mengarahkan dan menavigasi, termasuk dinas kesehatan, Oke. dan upaya kita akhirnya dengan cara itu kita jauh lebih bisa membuat masyarakat itu dalam kondisi lebih tidak panik, tenang, dan kalaupun ada hal-hal kasus itu lebih bisa menyikapinya dengan tidak reaktif. Tidaklah dulu kan kita ingat ya, Mas. Betul. Ada yang macam-macam lah sampai Betul. diusir orang, ada ini itu. Ya. Nah, justru menurut kita kalau secara psikologis terjadi Ya. kepanikan, itu Ya. bisa menurunkan imunitas dan malah membuat situasinya jadi lebih berat. Dan masyarakat tetap kita dorong untuk produktif. Artinya yang bertani ya terus bertani dengan maksimal. Yang nelayan, pedagang tetap saja tidak usah kemudian lalu berhenti. Karena justru kalau berhenti stres dia. Nanti malah jadi membuat orang kalau stres ini malah jadi imunitasnya benar-benar drop. Nah, sehingga dengan strategi itu kita membuat masyarakat tetap produktif di seluruh titik penjuru itu. Oke. Artinya meskipun kita juga merintahkan semua bikin masker kain ketika itu. Karena saat itu kan masker kan sedang sulit-sulitnya yang dulu awal tuh terjadi permainan macam-macam lah. Ya. Nah, kita perintahkan supaya seluruh kampung, seluruh desa tuh siapa ibu-ibu bisa jahit semua. Supaya desa juga ngasih anggaran dari ADD, kita juga bantu langsung dari kabupaten untuk kita drop ke desa-desa juga. Nah, jadi ini strategi ini sebetulnya ingin membangun satu rasa kebersamaan, rasa memiliki terhadap rasa tanggung jawab, sehingga semua itu ikut kepong bakul istilah kita nih. Ayo semuanya tidak usah diam, semua harus saling peduli. Nah, alhamdulillah dengan cara itu tingkat kepatuhan dan masyarakat juga jadi lebih tinggi. Dengan maskerku, pakaianku, slogan kita. Dan itu membuat di sana sini lebih efektif kita memonitor dan memantau. Hingga proses testing, tracing, kemudian treatment kita pun jadinya tidak menimbulkan banyak gejolak atau kepanikan. Bahkan kita pernah ada 100 lebih orang tidak bisa pulang ketika itu dari Malaysia. Nah, tapi bisa akhirnya kita pulang tanpa menimbulkan kepanikan. Nah, sehingga sekarang dengan terapkan PPKM mikro, saya kira Kuburaya tidak terlalu rumit karena dari awal memang sudah berbasis desa. Nah, sehingga kita ini di kabupaten ngambil kebijakan baik itu untuk penguatan upaya supaya tidak terjadi kesulitan misalnya seperti sembako dan sebagainya. Itu tinggal kita lihat daerahnya. Kebetulan di Kuburaya ini memang sumber pangan. Jadi tidak terlalu juga semuanya mengalami situasi yang berat. Nah, kecuali daerah-daerah perkotaan lah ya. Mungkin itu tetap kita bantu. Dan semenjak ketika Genos itu ada dihadirkan dan izin edarnya keluar, saya melihat itu suatu hal yang juga efisien dan yang pasti tidak membuat orang tidak merasa nyaman gitu. Karena ini kan ya kita maklumi lah, masyarakat ini kan kadang-kadang agak alergi atau agak sulit kalau lakukan swab itu kan merasa agak serem-serem dikit lah. Betul Pak, apalagi ini cairan hidung ya. Jadi kadang ya apalagi ibu-ibu ya, apalagi anak-anak atau katakanlah. Jadi ya apalagi kemarin ada sekolah tatap muka. Nah, dengan itu saya langsung yang ke sana, langsung kita pesan, langsung kita yang dapat duluan. Ya alhamdulillah dengan cara itu sampai hari ini efektif sekali kita gunakan, betul-betul kita maksimalkan baik di puskesmas untuk masyarakat yang datang, kemudian kita lakukan di testing deteksi di
pusat-pusat perbelanjaan, Pelabuhan. pasar, dermaga, Oke. terminal, kemudian apalagi termasuk di perkantoran, ya kan. Nah, sehingga kita ini kan sekarang bagaimanapun, walaupun vaksinasi itu sedang kita jalankan, tapi tentu ini memakan waktu. Nah, sehingga yang kita lakukan sekarang dengan PPKM Mikro atas kebijakan instruksi dari Presiden dan Kementerian Dalam Negeri ini, serta Kementerian Kesehatan dan semuanya, ini satu hal yang sebenarnya sangat baik, sangat-sangat tepat. Kenapa? Setelah menemukan polanya ini, pemerintah Indonesia sudah menemukan pola yang itu tidak menghambat kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat yang lain. Karena apa? Karena dengan ini skala bermikro ini kan artinya dia level tingkat RT, apabila ada 1-2 orang di situ yang ada kasus, maka hanya di RT itulah yang dibatasi. Jadi si RT inilah dituntut untuk bagaimana upaya dia untuk menyadarkan warga agar warga di situ jangan dulu keluar. Karena dikhawatirkan nanti ada orang yang terkontak terus keluar. Kemudian mereka juga disadarkan untuk tidak dulu menerima tamu dari luar sampai masa di mana aman. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi ketika terjadi di Dusun Blora di Mega Timur itu. Alhamdulillah karena sudah dari dulu ada Satgas Desa, maka Kepala Desa bersama Babinsa Babin Kamtibmas bersama tentu jajaran Dinas Kesehatan, Polres dan juga jajaran dari Kodim, Koramil ini cepat dari Polsek juga dan dinas petugas kesehatan cepat di dalam menyikapi, langsung membuat posko, langsung kita bukan memblokir lah ya, tapi namanya kita membatasi pergerakan warga pergerakan di RW itu langsung di swab juga di situ semua bagian besar langsung juga diambil dan juga ini upaya kita supaya memberikan pemahaman bahwa masyarakat di sini untuk sementara. Tapi juga dibantu sembako semua dari Pemda, dari Polda juga bantu, dari Polres, dari Pangdam juga, dari Dandim dan semua pihak kita juga bersama-sama. Nah, ini sebetulnya konsep yang sangat tepat untuk membuat. Jadi kalau ada terjadi di satu RW, Pak Rudi, bukan berarti RW yang lain lalu harus ditutup juga. Kayak yang dulu-dulu kan kalau satu misalnya RW ini di satu desa atau satu kecamatan ini seolah-olah nggak boleh buka warung, nggak boleh buka ini kan gitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi kalau sekarang kan udah bagus, dispesifikkan, didetailkan ke mikro itu, jadi tidak mengganggu juga ekonomi yang lain. Pak, ini sudah panjang lebar, tetapi mungkin masih ada yang penasaran nih Pak. Ketika tadi kita terapkan di tingkat RT. Nah, sebenarnya di Dusun Mega Blora itu Pak, itu kan sempat viral juga di media sosial Pak ya, gara-gara informasi bahwa ada yang tertular. Itu sebenarnya ceritanya seperti apa itu? Nih Pak Bupati atau Pak Kadis ini? Itu ceritanya seperti apa? Di Mega Blora itu berawal dari mana sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Pak, terima kasih. Jadi awal ceritanya itu di Dusun Mega Blora. Dusun Blora, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Itu terdiri dari 10 RT, Pak. Kita jelaskan 10 RT. Jadi memang alhamdulillah ya, Dusun Blora itu memiliki 10 RT itu terpisah 5 RT-nya itu. Jadi 5 RT ini yang pertama kali itu ada ibu yang meninggal di Rumah Sakit Sudarso. Tapi meninggalnya negatif. Meninggalnya negatif, kemudian dikunjungilah dengan saudara-saudaranya yang dari luar. Di luar Kuburaya berarti. Luar Kuburaya. Kemudian itu ada kumpul lah orang-orang yang memang ngelayat kan, sampai 7 harinya tahlilan semuanya sampai 7 hari. Kemudian setelah 7 hari ada dampak dengan masyarakat di sana, kontak langsung, demam, batuk, pilek, ibu itu kita lakukan swab 10 orang, 14 orang, langsung. Jadi langsung turun, 14 orang, ya ibu itu langsung dirawat Sudarso. Kemudian sebelum ibu itu meninggal, itu hasilnya keluar. Jadi 14 diambil swab itu ada 10 yang memang positif di Dusun Blora itu, yang 5 RT tadi.
Kemudian dari 5 tadi kita kembangkan lagi tracking kita sistemnya seperti itu Pak. Jadi satu orang bisa harus tracking Perluas 36 lagi. orang. Perluas lagi. Perluasan. Ya. Akhir tanggal 8 Mei itu kita ambil 100 orang. 100 orang. Jadi tanggal 9 itu kita periksa di mobil PCR kita karena Kabupaten Kuburaya itu memiliki mobil PCR, Ya. yang langsung. Akan ke sana berarti. Belum. Oh, Yang dibawa. 32 itu kita periksa di mobil. Oke. Nah, Ya alhamdulillah hari itu juga keluar. Oh. Ternyata dari 32 itu ada 6 yang positif. Oke. 6 positif. Ya. Yang 68 itu kita kirim ke provinsi. Provinsi, Nah, itu. Oh, Kemudian- dan sampelnya sekarang masih di Masih. tapi variannya tidak ada varian baru kan? Tidak ada varian Oh, baru. nggak ada varian baru. Ya. Tidak ada varian. Kemudian, Ya. ya tadi disampaikan oleh Pak Bupati tadi, memang dari dulu, memang Kuburaya ini memang PPKM ini berlaku, tapi dulu bukan PPKM. Karena tadi kepung bakulnya itu dari tingkat bawah. Oh, Jadi oke. PPKM Ya. mikro ini dari tingkat RT sampai tingkat dusun, sampai ke desa, dan sampai kecamatan, sampai kabupaten. Oh, Yang dinampaikan sekarang Satgas. ya. Ya. Satgas, tingkat Satgas ini semuanya di Kabupaten Kuburaya ini desa, 118 desa itu sudah punya Satgas. Ya. Setiap Atau- desa ada satu. Ya. Iya, Sejak 118 dulu. desa itu 100%, Pak. Nah, Jadi di Kabupaten Kuburaya itu tentunya RT kita itu kurang lebih 3.000-an Pak ya. nah, ya. Itu RT ya. RT di Kabupaten Kuburaya ini. Oke. Ya. Jadi RT yang memang sudah menerapkan PKM itu ada 700-an Pak di Kabupaten Kuburaya. Oh, Iya. iya. Termasuk desa kecamatan yang memang daerah Berbatasan. yang memang Berbatasan dengan perbatasan Kota. Oh, kota. Yang itu Ya. memang selalu itu antisipasinya Itu Pak. yang paling Oh. rentan kan? Yang paling rentan, Ya, ya, betul. Kecamatan Sungai Karena itu tadi Kakap, mobilitas nah, manusia. Sungai Kakap, Ambawang, Rasojaya, kemudian Sungai Raya. Ya. Jadi 4 kecamatan itu memang PPKM desa ini sudah terbentuk. Ya. Sehingga memang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya itu Pak, sebelum memang awal COVID ini, teman-teman kita itu kan di setiap desa itu ada, bahkan ada yang 2, 4 tenaga kesehatan. Tenaga Oke. kesehatan ini memang kita bekali Pak. Sebelum memang ketemu dengan desa, Polindes atau Pustu itu harus mengenal wilayah masing-masing. Oh, Termasuk RT. Sehingga pada saat hari ini kejadian sesuatu itu tidak terlalu sulit teman-teman kita kesehatan itu. oke. Apa yang disampaikan Pak Bupati penerapan itu udah mudah gitu karena kita udah kenal RT dah. Bahkan di situ di RT itu ada bahkan kader. dia bikin grup WA Grup Oh, PA. oke. di, Oh, jadi di komunikasi desa lewat itu grup Pak. WA. Oke. Antar Di situ ada tokoh masyarakat, tokoh grup agama, WA, gugus tugas tuh Pak. Gugus tugas. kader. Oke. itu terlibat dari TNI, Polri, ya kan Ya. di situ. Ya. Sehingga tidak sulit Pak. Jadi Hmm. kami memang tidak kaget Pak menangani seperti ini. Memang Mhm. ya kita memang di Kuburaya ini tidak pernah kesakusuk ya ada kasus. Tenang, Oke. apa yang kita harus kerjakan, yang kita bekali memang. Ah, Prioritas yang mana, ya. mana yang harus duluan, mana harus studi. Ah. Tetap prioritas, tapi yang lebih prioritas yang mana? Itu harus ditangani dulu. Ah, Ya, contoh oke. kasus misalnya pengambilan swab, trackingnya. Ya, mana yang harus duluan? Tidak mungkin yang jauh. Yang dekat kita ambil, kemas yang 14 tadi, ternyata Oke. 10. Kembangkan lagi, jadi 100. Mhm. Itu Ya. seperti itu. Nah, kalau kita bicara tadi salah satu dusun di Blora itu, sejauh ini memang yang sudah diperiksa itu berapa Pak jumlahnya? Artinya yang sudah diambil sampel, lalu diperiksakan, dan yang jumlahnya berapa, dan yang sudah keluar berapa? Jadi kita Pak, selama kita dari tanggal 1 Mei kita sudah bergerak Pak. Memang Kabupaten Kuburaya itu kan bergeraknya tidak seperti ya senyap, Ya, memberikan ketenangan pada masyarakat. Dari Ya. tanggal 1 itu kita mulai testing itu, mulai swab PCR itu tanggal 4. Tanggal 4 Mei. Oh, ya, ya. Tanggal 4 Mei, Ya. ambil 14, Mhm. kemudian tanggal 8 itu 100. Oke. Jadi totalnya itu ada 114 Ya. Itu sampel yang diambil ya? sampel diambil. Ya. Jadi yang diperiksa oleh Kabupaten Kuburaya itu Mhm. 14 tambah 32, Oke. berarti ada 48 yang diperiksa. Dari 48 itu, yang positif itu ada 16 16. orang. Kemudian dari 16 itu, 1 meninggal, berarti tinggal 15. Oke. Kemudian, karena diambil itu kemarin itu 14, 10, termasuk yang meninggal, Mhm. hari ini genap 14 hari. Sudah Nah, selesai. sudah Sudah selesai masa Isolasi isolasi mandiri. mandiri. Oh, oke. Kenapa isolasi mandiri? Ya. Karena memang itu baratnya OTG tanpa gejala, tapi Oh. ada virus gitu. Ya. Jadi ini tidak ada warga yang dibawa ke rumah sakit? Ini? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali yang satu tadi meninggal. Yang meninggal Yang sempat ibu. ke rumah sakit tadi Ibu ya? itu. Jadi yang 9 orang ini Pak hari ini selesai. Oke. Dari tanggal 4 kemarin itu kita pantau Pak.
Ya, Setiap hari kita pantau. Setiap hari dilihat Kondisinya. Apakah melalui HP, akan langsung. Ya saya sendiri langsung Pak, 2 hari sekali kita lihat langsung. Door to door rumah 9. Tadi juga hadir juga saya ke sana, 9 orang itu nyatakan sehat. Tinggal sekarang 6 orang masih dalam pengawasan kita, tinggal nunggu 4 hari lagi, tanggal 22, insya Allah selesai. Awal itu nanti itu diawasi terus. Iya. Nah, kemudian Pak Bupati, kalau memantau dari mana? Langsung dari Pak Kadis atau menerima laporan langsung dari Pak Kadis? Bisa langsung, beliau biasanya sering, hampir setiap waktu. Oke. Tapi dengan kepala desa juga saya langsung ya? karena sudah biasa dari dulu. Dengan camat, dengan warga, ya kan. Jadi ya karena warga juga kadang WA saya langsung, itu kan udah biasa dia. Iya. Jadi kadang semua saluran sudah biasa kan gitu. Okay. Nah sehingga juga dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, dengan Polsek tentu kita tahu di bawah ini kan semuanya itu tadi bahwa mereka juga melakukannya itu dengan sudah seperti auto gitu kan, sadar sendiri. Nah jadi mereka juga dengan cara itu kita memang konsepnya dari sejak awal selalu treatment kita itu memang berusaha tidak membuat supaya kondisinya makin tambah panik dan bisa menimbulkan dampak psikologis ya. Kita soalnya belajar banyak dari empiris ya Pak ya, dari berbagai pihak bahwa ketika mereka terjadi kondisi psikis yang lebih panik dan seolah gambarannya itu seperti psikosomatis dan selalu ini, itu malah lebih berat untuk membuat imunitasnya muncul untuk melawannya, iya kan? Nah, jadi kondisinya harus sebenarnya itu sudah berjalan. Tapi itu munculnya berapa hari sehingga kemudian di media, betul. ya kan, gitu. Ketika kita menangani sejak dulu setiap yang kasus positif itu hampir 95% itu tidak ada yang kita, walaupun kita punya tempat isolasi mandiri yang kita siapkan. Semua rata-rata isolasi di rumah. Kenapa? Karena di rumah justru lebih tenang. Justru lebih membuat dia tidak menjadi sesuatu yang ini, yang kayak ketakutan, gambaran terbayang-bayang yang menakutkan. Malah dia lebih tidak stres Pak di rumah. Banyak semua rata-rata, alhamdulillah yang isolasi mandiri itu setelah itu tidak ada keluarganya yang tertular. Berarti kan tergantung bagaimana situasi ini juga. Nah, yang penting juga pengawalan. Artinya selalu diajak komunikasi lewat WA, kemudian dipantau. Ya, petugas kesehatan tuh harus gini ya. Harus rajin tiap hari bagaimana Pak makannya, bagaimana tanya istrinya, tanya anaknya gimana, sudah dilihat belum ini. Jadi orang itu kan merasa dikawal Pak. Saya rasa konsep bahagia aja yang kita terapkan supaya orang semua merasa diperhatikan. Saya yakin dengan cara itu semua ada sugesti sehat yang muncul. Ini menarik Pak Bupati, Bapak mengatakan bahwa kami berusaha untuk tidak membuat panik warga. Itu kan tidak mudah itu Pak, apalagi mengontrol wilayah yang cukup luas. Nah, bagaimana itu Pak Bupati untuk bisa dengan kehadiran kader kesehatan juga, selain petugas kesehatan dari puskesmas yang aktif bersama Babinsa, Babin Kamtibmas dan desa, juga mereka kader-kader kesehatan ini mendinamisasinya kan di masyarakat. Dan RT-RT tadi itu sudah diajak sejak awal, sehingga ini juga akhirnya kita beri pemahaman terus, kita penetrasi pemahaman bahwa orang yang sakit ini jangan disudutkan, jangan di hukuman sosial. Ini bukan aib, ya ini bisa terjadi pada semua dan kita justru harus berusaha melindungi supaya dia bisa lebih cepat melawan itu, bisa lebih cepat imunitasnya tumbuh dengan cara dia tidak stres. Jangan sampai malah kita membuat keluarganya jadi merasa ini dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya memang jujur saya bahwa peran daripada ibu-ibu itu juga luar biasa. Kaum ibu-ibu di kampung ini saya bukan Pak Rudi, memang salut juga karena banyak luar biasa dalam memberikan satu dorongan ya di desa-desa itu
Sehingga kepala desa pun ringan juga jadi tugasnya kan. Nah, petugas kesehatan pun bersinergi dengan ibu-ibu Kepong Bakulnya itu, ya karena mungkin human touch-nya lebih ini ya, jadi orang juga lebih merasa ini. Nah, jadi memang penerapan PPKM Mikro ini sangat tepat dan di Kuburaya kita sudah mengimplementasikannya dengan contoh kasus yang ada hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan saja dengan cara-cara yang sudah kita lakukan dan kita terus-menerus melakukan. Seperti Genos ini pun terus kita kerjakan dengan sistematis di tiap-tiap titik yang kita anggap punya risiko. Nah, dan juga treatment kita yang lain adalah ya berupaya untuk tentu mempercepat vaksinasi juga. Ini simultan berjalan. Simultan semua harus sama-sama. Yang pasti juga karena seperti Bapak Presiden juga bahwa pemulihan ekonomi juga harus berjalan. Nah, berarti kita birokrasi, kemudian masyarakat, desa juga, semua ya karena desa juga harus menggerakkan ekonominya, kita juga. Saya kira inilah dua hal yang sekaligus simultan harus kita kendalikan bersama-sama dan bisa berjalan maksimal. Nah, dengan cara skala mikro yang digerakkan tadi, peran daripada semua pihak di desa itu sangat-sangat strategis sekali. Nah, karena sudah terbiasa sejak awal dari pandemi dulu, desa sudah bentuk gugus tugas, sehingga petugasnya Pak Marijan Dinas Kesehatan jaringannya ini di puskesmas masing-masing, di tiap titik itu sudah dengan sendirinya jauh lebih peka dan lebih responnya lebih efektif dan lebih cepat gitu. Ya, bersama Babinsa, Babin Kamtibmas juga sama-sama. Dari penjelasan ini tadi saya boleh menyimpulkan bahwa agar di setiap desa atau dusun tetap terjaga, ya artinya tidak masuk zona merah, ya mungkin saya boleh mengatakan bahwa Kepong Bakul dengan PPKM tadi itu masih efektif sampai saat ini. Sangat efektif, sangat efektif sekali. Di dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat tadi, Pak ya. Nah, mungkin saya ke Pak Marijan lagi. Secara umum kondisi COVID di Kuburaya sekarang pasien yang positif, yang sembuh atau perawatan gimana? Jumlahnya mungkin bisa ada rincian nggak? Iya. Jadi alhamdulillah Kabupaten Kuburaya ya kami memang menerapkan tadi itu Kepong Bakul ya. Kemudian kami itu ya tetapnya tentunya dengan masyarakat itu membahagiakan ya. Yang orang terkonfirmasi bagaimana membahagiakannya. Otomatis dengan bahagia ini tingkat kesembuhan tuh lebih meningkat, Pak. Lebih meningkat ya. Kalau kita kasus di Kabupaten Kuburaya itu kan 700-an. Ya, 740 lebih, kemudian 40 lebih, kemudian yang kesembuhannya itu 702 ya di Kabupaten Kuburaya. Yang sisanya itu dirawat. Kebanyakan yang dirawat ini di isolasi mandiri. Bukan ke rumah sakit ya, isolasi rumah sakit mandiri. ada, sebagian kecil. Di isolasi mandiri bukan arti kan tanda kutip, Pak. Jangan sampai nanti ada mengatakan ini dibiarkan tidak. Kami kontrolnya dengan cara pakai handphone, kemudian langsung ketemu, baik dengan keluarganya, bagaimana keadaan Bapak. Kemudian diajarin tentang hygiene perorangan. Jadi mereka harus mandi, harus makan, harus diajarin dengan keluarganya, bagaimana cari makan, bagaimana dengan pakaian yang udah dipakai yang si penderita, sehingga tidak ada penularan di dalam rumah tangga. Nah, selama ini Pak, memang kami isolasi mandiri itu, alhamdulillah, walaupun satu rumah itu, tingkat penularan satu rumah itu memang tidak ada. Terjadi. Hanya orangnya saja, tapi keluarga lain malah ada. Enggak, karena yang sebenarnya juga isolasi yang disiapkan Pemkab ada. Nah, kapasitas itu di mana? Di Rasojaya. Di Rasojaya. Nah, itu kapasitasnya? Kapasitas kita Pak ada 17 tempat tidur ya. Tenaga kita ada 10 orang di sana, masuk dokter. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tidak dipakai gitu. Iya, kita berdoa supaya jangan terlalu dipakai lah gitu. Karena di rumah itu lebih membuat semua orang, saya kira sama lah, semua perasaan orang. Dia punya anak misalnya, dia punya keluarga, ya lebih merasa dekat walaupun tidak ketemu, dia di kamar atau dia tidak kemana-mana pakai masker. Tapi memang sekali lagi komunikasi dan rasa ditanya gitu penting. Nah, masyarakat ini juga kepala desa juga dan sebagainya, petugas kesehatan ini penting memberikan suatu semangat. Maka saya selalu pesan kepada
semua tenaga medis, semua kepala desa, semua camat dan ini, bahwa kita harus bisa membawa ketenangan kepada masyarakat kita. Ya, kita yakini bahwa faktor psikis itu megang peranan sangat penting ya, lebih dari 70%. Saya bilang begini perbandingannya, kalau orang tidak ada pandemi aja, orang stres atau psikis terganggu, penyakit datang. Apalagi ada pandemi, makin tambah rumit untuk mengeluarkan imunitasnya kan. Karena kan satu-satunya obat kan hanya menumbuhkan imunitas antibodinya. Kan tidak ada obatnya nih sampai hari ini. Vaksin kan bukan obat, hanya untuk membentengi, tapi fungsinya juga memunculkan imunitas tubuh kan. Nah, jadi memang saya kira bukan berarti kita menyerah, tapi memang kondisi kepanikan akan menghambat sekali, membuat orang susah mengeluarkan hormon positif tadi itu kan, hormon negatifnya yang keluar. Nah, sehingga kita yakini sekali itu, maka semuanya punya pemahaman dan persepsi yang sama sampai ke tingkat bawah RT, bahwa situasinya harus dibangun dengan ketenangan. Ya, kalau kata Ibnu Sina itu kan kepanikan itu setengah dari penyakit. Ya kan? Kalau ketenangan itu setengah dari kesembuhan. Jadi saya kira filosofi ini sangat tepat dan ini juga yang kita gunakan di Kuburaya sampai hari ini. Sehingga terhadap penanganan secara teknis kita pun siap terus. Makanya kita cepat begitu genos, kita juga langsung mengambil langkah. Kemudian begitu vaksinasi, kita juga melakukan percepatan di dalam melakukan proses vaksinasi ke pelayan publik dan sebagainya. Dan mudah-mudahan contoh seperti di Dusun Blora ini, ini menjadi potret dan sekaligus menjadi hal-hal yang untuk desa-desa lain. Karena kita memang utamakan ini, Mas Rudi, yang di dekat-dekat agak kerentanan lah, terutama zona kuning ya, daerah yang seperti Sungai Raya, Dalam, Sungai Raya, Pal 9, Sungai Rengas, Punggur, dan Bega Timur, Kolam Bawang. Pokoknya daerah-daerah yang berbatasan dengan yang mana sirkulasi orang itu sangat-sangat luar biasa dan kepadatannya tinggi. Nah, mudah-mudahan kita secara umum bisa membuat supaya zona kuning ini tidak berubah warna di desa-desa per desa ini tadi ya. Dan kita harapkan juga, saya optimis bahwa masyarakat itu sekarang sebetulnya sudah memahami, sudah sangat-sangat menyadari tentang kaitannya masker gitu kan, dan juga terkait dengan problem cuci tangan dan sebagainya. Ini saya yakini bahwa yang terpenting sekarang adalah berusaha mereka tadi menjaga antibodi mereka itu tetap upayakan agar produktif tadi, supaya pikirannya pun positif, pikirannya pun selalu berusaha untuk memunculkan tadi yang positif. Jadi hal-hal yang membuat dia tidak terlalu rentan, tidak mudah langsung terjangkit, langsung bisa drop gitu kan. Nah, ini yang kita yakini. Ya, mudah-mudahan sederhana saja sih sebetulnya, tidak terlalu juga muluk-muluk, tidak terlalu juga canggih dan sebagainya. Sebenarnya ini memang masyarakatnya sendiri. Jadi kita selalu ngasih tahu masyarakat, kitalah yang merubah kebiasaan kita dari pikiran kita dulu, merubah kebiasaan, kata-kata merubah tindakan, merubah kebiasaan, akhirnya merubah cara kita, sehingga ada stimulan perilaku, stimulan di dalam mereka melakukan hubungan sosial dengan semuanya, dan saling peduli, solidaritas yang tinggi dibutuhkan di dalam masa pandemi. Alhamdulillah masyarakat Kuburaya ini sebagian besar secara relasi sosial dengan heterogenitas yang cukup tinggi, multi etnis, suku, budaya, tapi sungguh kondusif dan semua saling merasa
membutuhkan dan kepedulian solidaritas sosialnya sangat baik sekali di sana Oke. sini. Nah, ini penting menjadi modal sosial. Jadi modal sosial ini sangat luar biasa penting sekali. Oke, baik Tribuners, ini sangat menarik perbincangan dengan Pak Bupati. Tapi mungkin sebelum kita menutup, kita ingin mendengarkan pesan dari Pak Bupati untuk warga Kuburaya di tengah pandemi COVID sekarang. Ya. Silakan Pak Bupati menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat. Jadi kepada saudara-saudaraku dan semuanya, sahabat-sahabatku semua di seluruh titik penjuru Kuburaya yang ada, kita saat ini harus menyadari bahwa kita hidup, suka tidak suka, mau tidak mau, kita ini hidup dikepung atau hidup bersama dengan pandemi COVID-19. Hidup berdampingan dan hidup bersama, ini kita berusaha untuk membentengi diri kita dan keluarga. Mari kita berpikir besar, kita ajak semuanya untuk bisa memetakan di dalam rumah tangga kita mana yang rentan, mana yang punya komorbid, dan ini semua kita harus bisa menavigasi di dalam anggota keluarga kita supaya semuanya bisa lebih baik. Yang kedua, kesadaran kita untuk saling melindungi tadi, maskerku, pakaianku, supaya kita sadar bahwa masker itu melindungi orang, orang menggunakan melindungi kita. Dan juga masyarakat, saya kira di desa-desa kepada RT, RW, dusun, BPD, LPM, PKK, kader kesehatan, petugas-petugas kesehatan, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan semua pihak di tingkat basis itu komunitas, bahwa ayo semuanya tetap berusaha untuk peka, sensitif, peduli. Jadi jangan dibiarkan, jangan ada pembiaran. Karena justru kalau ada pembiaran, kita yang rugi sendiri. Artinya ketika kita melarang orang masuk, misal seperti di salah satu RT, itu bukan berarti justru kita justru malah kita jangan berpikir sebaliknya, tapi itu justru karena kita ingin melindungi. Nah, jadi jangan ada pemikiran kenapa ini dilarang, orang masuk datang, mau bertamu, mau keluarga mau datang dari luar. Bukan, karena justru ini ingin melindungi. Makanya mari kita berpikir besar, berpikir negarawan. Jadilah warga yang atau rakyat yang tidak hanya jadi rakyat biasa, tapi bukan rakyat biasa, yaitu rakyat yang ikut berjuang. Karena yang mutus mata rantai ini bukan siapa-siapa, tapi rakyat sendiri. Jadi kita pemerintah sama TNI Polri itu menavigasi atau memberikan tuntunan supaya membuat regulasi, menavigasi, kemudian supaya aman dan bisa terkontrol dan terkendali. Tapi yang menentukan adalah saudara-saudaraku sendiri, masyarakat. Yang memutus mata rantai itu yang berjuang itu adalah masyarakat sendiri. Jadilah rakyat pejuang. Jadi bukan rakyat yang hanya kemudian mengeluh dan justru menimbulkan persoalan-persoalan baru. Jadilah bagian dari jadi solusi, tapi bukan menjadi jadi pembuat masalah. Jadi saya harapkan, saya yakin masyarakat bijak, semua kepala keluarga, dan semua masyarakat RT, RW, dusun tadi, desa, ayo kita hadapi pandemi dengan kesabaran, ketenangan, dan penuh dengan solidaritas yang tinggi. Insya Allah semuanya mampu menjalankan kehidupan yang lebih baik ke depan. Oke. Baik, terima kasih Pak Bupati. Tribuners, akhirnya kita sampai di ujung perbincangan. Boleh saya menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah sangat siap ketika menerapkan tadi PPKM skala mikro tadi, karena memang sejak awal pandemi sudah membentuk tim dari tingkat RT, sehingga ketika terjadi kasus, salah satunya mungkin di Blora yang ramai di media sosial, itu lebih mudah untuk meminimalisir dampak. Dan sampai hari ini itu tadi tingkat kesembuhan tinggal tunggu beberapa lagi yang belum selesai. Dan bantuan sembako masih berjalan? Masih bantuan sembako mengalir. Jadi ini luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua, terutama tadi apa kata Pak Bupati bahwa harus bahagia, Pak Bupati tidak boleh membuat panik warga. Baik, terima kasih Tribuners, Pak Bupati, Pak Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan, Kepala Dinas Kesehatan Bapak Marejan, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu pada bincang-bincang berikutnya. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa di kesempatan bincang-bincang mendatang.
Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Saya Rio Maniahi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Tribun Populer selanjutnya. Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Populer. Kami akan memberikan informasi terkini dan terpopuler untuk Anda semua. Bersama saya Rizky Fadriani. Dan saya Rio Maniahi, Mata Lokal Menjangkau Indonesia.